Teman-teman, kalian tahu nggak tentang Rumah Sakit Eka Husada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur? Enggak. Aku dengar-dengar tuh rumah sakit ini tuh lagi rame banget diperbincangkan. Mereka tuh lagi ada negosiasi dengan masyarakat di sana untuk membangun kepercayaan bahwa rumah sakit itu juga bagus untuk melayani masyarakat di sana. Kalian tahu nggak tentang berita itu? Enggak. Belum tahu ya? Coba bentar, aku cari dulu berita yang nayangin berita tuh ya. Bentar. Ini aku ketemu. Kita lihat bareng-bareng yuk. Ya. Ada beritanya nih. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Gita di program Beranda Informasi. Pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik menarik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama di masa pandemi ini. Yang pertama, bagaimana sebuah rumah sakit yang baru dibangun berhasil membangun kepercayaan masyarakat di tengah stigma negatif terhadap fasilitas kesehatan. Bersama saya di studio, ada Nanda yang berada di lapangan untuk melaporkan situasi terkini dari masyarakat sekitar Rumah Sakit Eka Husada Gresik. Yang nantinya kita juga akan berbincang dengan perwakilan masyarakat yaitu Bapak Ivan dan narasumber utama kita dari pihak rumah sakit yaitu Bapak Ilsan. Baik, Nanda, bagaimana suasana di sana? Selamat pagi Gita. Suasana di sini cukup dinamis. Banyak warga yang mulai merasa nyaman menggunakan layanan kesehatan dari RS Eka Husada. Tetapi, masih ada kekhawatiran tersisa terkait keamanan dan kualitas layanan. Hari ini, kita akan mendengar langsung pendapat masyarakat dan bagaimana pihak rumah sakit menjawab tantangan ini. Baik, menarik sekali ya Nanda. Saya juga penasaran bagaimana mereka merespon kritik dan harapan masyarakat itu dengan baik. Baik, kita akan segera berbincang dengan narasumber lainnya. Pemirsa, tetap bersama kami di Beranda Informasi. Pak Ivan, sebagai perwakilan masyarakat, bisakah Anda ceritakan bagaimana pandangan warga tentang rumah sakit Eka Husada, khususnya saat pandemi ini? Jujur Mbak Nanda, kami awalnya sangat khawatir. Banyak warga di sini, termasuk saya, merasa takut dengan rumah sakit karena kami takut terpapar COVID-19 atau bahkan stigma kami bahwa kami mungkin akan di-COVID-kan. Nah, tapi setelah melihat program yang mereka jalankan seperti vaksinasi gratis dan operasi besok untuk anak-anak, saya mulai merasa bahwa mereka benar-benar peduli pada kita. Jadi menurut Anda, langkah-langkah yang dilakukan oleh rumah sakit sudah berdampak positif? Betul. Seperti contohnya program vaksinasi itu membuat warga masyarakat aman. Selain itu protokol kesehatan di rumah sakit ini sangat ketat, jadi membuat kita merasa aman. Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Ivan. Kami memang berkomitmen untuk menjadi rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan dengan aman dan terpercaya, terutama bagi pasien non-COVID. Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu berfokus pada edukasi dan layanan yang transparan. Baik, Bapak Itsar, nanti kami juga ingin mendengar lebih lanjut bagaimana proses negosiasi yang Anda lakukan untuk memperluas akses dan juga kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lainnya. Baik, Bapak Itsar, sebagai pihak rumah sakit, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat memulai operasional di tengah pandemi ini? Ya, tantangan utamanya adalah stigma, Mbak Gita. Masyarakat cenderung melihat rumah sakit sebagai tempat berkumpulnya pasien COVID-19, sehingga mereka akan datang ketika mesti membutuhkan layanan kesehatan. Akibatnya, dengan pasien kian menurun drastis. Dari sisi lain, kami juga harus memperkenalkan rumah sakit ini karena menghimpun hasil golong COVID baru. Memang benar Pak Isa. Bahkan kami dulu ragu untuk membawa anak kami imunisasi di rumah sakit tersebut. Meskipun itu penting. Nah, untungnya ada program imunisasi drive-thru yang sangat membantu. Pak Elsar, selain stigma, apakah ada faktor lain yang menjadi tantangan? Iya, Mbak Nanda. Kami juga menghadapi tantangan dalam kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, untuk merujuk pasien ke rumah sakit kami, agar tidak mudah meyakinkan bagi mereka. Baik, menarik sekali ya pemirsa.
Oke, kita akan membahas bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan. Oke, Bapak Insar, bisakah dijelaskan langkah-langkah apa saja yang Anda terapkan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat? Ya, kami menerapkan berbagai strategi. Pertama, yaitu publikasi. Kami selalu aktif di media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menyampaikan informasi mengenai protokol kesehatan yang kami jalankan, layanan tersedia, dan berbagai kegiatan sosial seperti juga suntik gratis. Kedua, kami menjalankan program vaksinasi secara massal yang tidak hanya mendukung pemerintah, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Tiga, kami melakukan tanggung jawab sosial seperti pengobatan gratis untuk warga sekitar. Menurut Pak Irfan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap langkah-langkah ini? Untuk secara umum kami merasa lebih percaya, terutama karena mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesehatan masyarakat. Program seperti vaksinasi massal itu benar-benar membantu. Oke, baik. Langkah-langkah tersebut memang Bapak strategis ya, Profesor. Tetapi saya juga penasaran, bagaimana negosiasi dengan FKTP dilakukan untuk mendukung rujukan dari pasien? Proses negosiasi kami melibatkan dengan aspek FKTP seperti puskesmas dan klinik untuk membangun hubungan yang baik antara kami. Kami juga membuat proposal yang menjelaskan layanan unggulan, fasilitas modern, dan level dokter kami. Fokus kami adalah meyakinkan bahwa rumah sakit TK Husada aman dan terpercaya, terutama untuk pasien non-COVID. Pak Irfan, menurut Anda, apakah negosiasi ini cukup efektif? Saya rasa begitu. Dengan adanya kerjasama ini, warga tidak bingung lagi jika harus datang ke rumah sakit. Pelayanan pun jadi lebih lancar. Pak Insar, apakah ada kendala selama negosiasi yang Anda lakukan? Awalnya memang sulit. Beberapa FKTP ragu dengan kualitas layanan yang kami baru beroperasi. Namun, setelah kami menunjukkan komitmen melalui layanan dan transparansi, mereka akhirnya mulai percaya. Jumlah FKTP yang bekerja sama pun meningkat dari 8 menjadi 12. Oke, Bapak Insar, bagaimana peran media sosial dalam mendukung dari strategi yang Anda terapkan? Ya, sangat penting Mbak Gita. Media sosial memungkinkan kami menjangkau masyarakat luas dengan biaya rendah. Misalnya, Instagram kami sudah menjangkau 3.000 orang setiap bulan. Kami pun juga menggunakan platform ini untuk edukasi kesehatan dan promosi lain-lainnya. Pak Irfan, apakah Anda pernah memanfaatkan informasi dari media sosial rumah sakit? Iya, sering banget. Saya mendapat informasi vaksinasi anak saya dari akun Instagram mereka. Informasinya jelas dan mudah dipahami. Oke, baik, dari informasi yang sudah dijabarkan tadi, langkah-langkah digital ini memang relevan di era sekarang, apalagi di masa pandemi ini. Oke, Bapak Insar, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada tantangan dalam menjalin kerjasama dengan FKTP. Bisakah diceritakan lebih rinci apa saja kendalanya? Tentu saja Mbak Gita, salah satu tantangan utamanya adalah menyalurkan FKTP tentang kualitas dan penggunaan layanan kami. Sebagai rumah sakit baru yang beroperasi di masa pandemi, kami pun harus menunjukkan bahwa kami mampu memberikan pelayanan yang aman, terutama untuk pasien non-COVID. Banyak FKTP dan kabarnya awalnya ragu karena memang belum banyak yang mengenal nama kami. Berarti cukup sulit ya, Kak? Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi keraguan itu? Untuk mengatasi keraguan itu, kami berfokus pada mendengarkan personal. Tim kami melakukan kunjungan secara langsung ke FKTP. Dalam pertemuan itu, kami membawa proposal yang sangat terperinci. Proposal tersebut mencakup semua layanan unggulan kami, serta dokter spesialis, dan protokol kesehatan ketat yang kami terapkan. Kami juga menunjukkan data statistik kunjungan pasien yang mulai meningkat untuk menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat juga perlahan membaik. Kalau boleh tahu Pak Isa, apakah Anda juga melibatkan masyarakat dalam proses ini? Karena seringkali masyarakat juga terpengaruh terhadap keputusan FKTP untuk mengurusi pasien. Benar sekali Pak Iman. Salah satu cara kami melibatkan masyarakat adalah melalui kegiatan sosial seperti vaksinasi dan edukasi kesehatan. Dengan begitu, masyarakat mulai percaya kepada healthcare kami, sehingga secara tidak langsung FKTP juga lebih aktif bekerjasama dengan kami. Oke, strategi yang komprehensif itu memang sangat relevan di masa pandemi ini. Kita akan bahas hasil dan negosiasi ini di segmen berikutnya.
Oke, Bapak Ilsar, setelah menjalani beberapa kali proses negosiasi, bagaimanakah hasilnya sejauh ini? Apa dampak nyata yang pada layanan rumah sakit dan juga masyarakat? Syukur alhamdulillah Mbak Gita, hasilnya cukup signifikan. Yang awalnya kami hanya bekerjasama dengan 8 FKTP, namun setelah negosiasi yang kami lakukan secara intensif, jumlah tersebut meningkat jadi 12. Ini berarti lebih banyak pasien yang dapat dirujuk ke rumah sakit kami melalui jalur BPJS. Dampaknya pun, tuntutan pasien rawat jalan kami meningkat secara stabil sejak Oktober 2020 hingga Juli 2021. Pak Ivan, apakah Anda merasakan perubahan ini sebagai masyarakat? Jelas, terasa Mbak Nada. Dulu, kalau ada yang sakit dan harus dirujuk, kami sering bingung ke rumah sakit mana. Tapi sekarang, FKTP di sini lebih sering merekomendasikan LSTK Lusada. Proses rujukan jadi lebih cepat dan kami merasa lebih jadi nyaman karena rumah sakit ini nonton. Selain itu juga, kami juga bekerjasama dengan perusahaan sekitar untuk menyediakan layanan kesehatan karyawan seperti medical check up dan penanganan kecelakaan kerja. Hal ini juga dapat membantu peningkatan kepercayaan masyarakat sekitar. Oke, dampak yang positif ya Bapak, baik bagi rumah sakit maupun juga masyarakat. Kita akan bahas langkah ke depannya di segmen terakhir. Kedepannya, kami akan terus meningkatkan intensitas publikasi dan inovasi layanan. Kami selalu ingin memastikan informasi tentang keamanan dan kualitas layanan kami terus tersampaikan ke masyarakat. Selain itu, kami berencana menambah kerjasama dengan lebih banyak KTP di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kami juga sedang menjajaki pengembangan layanan berbasis teknologi seperti konsultasi kesehatan secara daring agar masyarakat lebih mudah mengakses kami. Pak Ivan, sebagai perwakilan masyarakat, apa harapan Anda terhadap RSEK Husada? Saya berharap rumah sakit ini terus konsisten memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, mungkin bisa ada lebih banyak program sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu karena itu sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih sekali atas masukannya Bapak Ivan. Kami pasti akan terus berusaha memenuhi harapan masyarakat sekitar. Oke, Bapak Ilsar, setelah semua langkah yang telah Anda lakukan, saya ingin tahu apa rencana ke depan dari Rumah Sakit Eka Husada untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terima kasih Bapak Ivan dan Bapak Elsa atas informasi yang sangat menarik. Baik kita, itulah wawancara lapangan dengan pihak rumah sakit dan pihak masyarakat. Sampai jumpa kita, Pak Ivan dan Pak Elsa, dan pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Bapak Ilsar atas penjelasannya, dan juga Bapak Ivan, terima kasih juga telah berbagi pengalaman. Dan juga terima kasih atas laporan Anda yang berada di lapangan. Pemirsa, demikian diskusi kita hari ini tentang bagaimana Rumah Sakit Eka Husada Gresik membangun kepercayaan di masa pandemi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di program berikutnya.